Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suasana benar-benar sunyi di aula kuno yang besar ini, yang tertutup debu yang terkumpul selama bertahun-tahun. Lindong terkejut saat menatap banyak kerangka hitam. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada tempat misterius seperti itu di dalam kolam transformasi naga. Sepertinya tempat ini adalah kunci untuk mendapatkan tulang naga kuno. Suara terkejut yang terdengar saat ini. Lindong mengangguk. Situs pemakaman tulang ini tersembunyi di dalam kolam transformasi naga dan seseorang harus menggunakan energi mental untuk menemukannya. Namun, jelas bodoh dan berbahaya untuk melepaskan energi mental di tempat seperti itu. Faktanya, meskipun karakter Lindong tangguh dan ulet, dia hampir tenggelam dalam kegelapan dan sepenuhnya menjadi bagian dari energi di dalam kolam transformasi naga. Hanya mereka yang memiliki nyali besar dan mampu menghalangi erosi dari kegelapan yang tenggelam, yang akhirnya akan dapat tiba di tempat ini dan memperoleh kesempatan untuk memperoleh tulang naga kuno. Sebelumnya, mata Lindong berbinar. "Ya, pacar kecilmu, Ying Huan-Huan, membantumu," kata Yan. Bagaimana dia melakukannya? Lindong kehilangan kata-kata. Bagaimana Ying Huan-Huan bisa mendeteksi keadaannya saat ini dari wilayah Suan Timur yang sangat jauh? Terlebih lagi, dia bahkan muncul untuk membantunya. Dia secara alami mampu merasakannya karena hatinya ada di sana. Suara Yan terdengar sedikit misterius saat ini. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa karena dia mampu melakukan hal seperti itu, kemungkinan besar jiwa reinkarnasi di dalam tubuhnya telah terbangun dan mulai menyatu dengan tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan itu. Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ketika dia tenggelam dalam kegelapan, dia masih bisa melihat rambut panjang biru es milik wanita muda itu. Pemandangan yang sama seperti ketika dia pertama kali melihat Ying Huan-Huan melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi. Dirinya yang cantik dan manja seperti dulu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya hawa dingin yang asing dan dingin seperti gunung. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan menahan luapan emosi di hatinya. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap aula pemakaman tulang di depannya. Kilatan ketekunan melintas di matanya. Dia harus menjadi sangat kuat. Karena itu, dia harus mendapatkan tulang naga kuno. Lindong mengangkat kakinya dan perlahan melangkah maju. Suara langkah kaki yang lembut bergema di aula besar yang sunyi ini. Banyak kerangka hitam duduk diam di dalam aula besar dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka. Namun, masih mungkin untuk mendeteksi kekuatan yang menakutkan melonjak dari mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, orang tidak boleh meremehkan kerangka ini. Lindong dapat melihat bahwa tulang naga di sini semuanya berwarna sama dengan yang ada di dalam tubuhnya. Jelas, tulang naga ini semuanya adalah tulang kelas atas. Terlebih lagi, saat Lindong melangkah lebih jauh, warna pada kerangka itu juga semakin gelap. Penemuan ini membuat jantung Lindong berdebar kencang, sementara kegembiraan muncul dari dalam matanya. Dia dengan cepat mempercepat langkahnya dan berjalan melintasi aula. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Sementara itu, napasnya juga menjadi sedikit lebih tidak teratur. Langkah kaki Lindong terhenti. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke depannya. Di tempat itu, ada 8 platform perunggu. Saat ini, ada kerangka yang duduk di setiap platform perunggu. 8 kerangka ini tidak berwarna hitam. Sebaliknya, mereka berwarna emas gelap. Cahaya keemasan gelap mengalir di atas 8 kerangka itu. Ini adalah cahaya keemasan yang tidak dapat dihilangkan bahkan dengan berlalunya waktu. Tekanan yang tak terlukiskan diam-diam terpancar dari kerangka-kerangka itu dan menyelimuti seluruh aula pemakaman tulang. Ini adalah... Bibir Lindong sedikit kering saat dia melihat 8 kerangka emas gelap. Kekuatan tulang naga ini jelas jauh melampaui tulang naga kelas atas sebelumnya. Jelas, 8 kerangka naga ini adalah tulang naga kuno yang legendaris. Selain itu, ada 4 platform perunggu lainnya di samping 8 platform perunggu ini. Namun, ada kerangka yang agak lebih gelap yang duduk di keempat platform tersebut. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih rendah daripada 8 tulang naga kuno.
Meskipun demikian, hal yang paling mengejutkan adalah mereka masih mampu mempertahankan posisi mereka. Kekuatan di dalam keempat tulang naga kuno ini telah diserap oleh yang lain. Mata Yan tajam dan dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk pada pandangan pertama. Lindong terkejut. Seketika, dia berpikir keras, mungkinkah untuk mendapatkan tulang naga kuno, seseorang harus menyerap kekuatan di dalam tulang naga kuno untuk lebih memperkuat tulang naga di dalam tubuhnya? Seharusnya memang begitu. Selain itu, bahkan jika energi di dalam tulang naga kuno ini diserap, kerangka itu tidak akan berubah menjadi debu. Sebaliknya, mereka akan terus menyerap energi dari kolam transformasi naga secara diam-diam. Mungkin, mereka akan sekali lagi berubah menjadi tulang naga kuno di masa mendatang. Yan menjelaskan. Lindong tiba-tiba mendapat pemahaman. Kalau begitu, bukankah itu berarti jumlah tulang naga kuno di sini akan bertambah seiring waktu? Lindong diam-diam mengejek dirinya sendiri ketika memikirkan hal ini. Dilihat dari penampilan keempat kerangka di samping, sepertinya butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka menjadi tulang naga kuno lagi. Sebenarnya ada 12 tulang naga kuno di sini. Sepertinya suku naga telah menghasilkan beberapa individu yang kuat selama bertahun-tahun. Lindong mengatupkan bibirnya dan berbicara dengan heran. Secara umum, sebagian besar ahli suku naga yang memiliki tulang naga kuno telah mencapai tahap reinkarnasi. Dengan kata lain, 8 tulang naga kuno di depannya menyiratkan 8 ahli tahap reinkarnasi. Jajaran ini benar-benar mengerikan. Bagaimanapun, suku naga adalah suku yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak mengherankan jika mereka memiliki fondasi yang kokoh. Yan sama sekali tidak terkejut. Ia berhenti sejenak sebelum kembali ke topik utama. Meskipun kita telah menemukan tulang naga kuno, bukan berarti kau telah berhasil. Tulang naga kuno ini tidak hanya mengandung energi yang sangat besar dan dahsyat, tetapi juga keinginan mereka sejak mereka masih hidup, juga tersembunyi di dalam kerangka ini. Jika kau ceroboh, kau tidak hanya akan gagal menyerap energinya, tetapi kesadaranmu mungkin akan hancur oleh keinginan mereka yang kuat. Lindong tidak terkejut saat mendengar ini. Lagi pula, jika mendapatkan tulang naga kuno ini mudah, tulang seperti itu tidak akan langka. Saya sudah di sini, meskipun penuh bahaya, saya akan tetap mencobanya. Lindong membuka bibirnya membentuk senyum. Ia segera melangkah maju dan berdiri di depan kerangka emas gelap. Matanya membara saat menatap kerangka emas gelap itu. Kerangka ini sedang duduk, dengan cahaya keemasan mengalir di permukaannya. Tubuhnya yang seperti logam dan tidak bisa dihancurkan tidak tegak. Sebaliknya, ia sedikit membungkuk dan bahkan kepalanya sedikit menunduk. Ia tampak seperti sedang menyembah sesuatu. Lindong tiba-tiba menyipitkan matanya. Memiringkan kepalanya, dia melihat puluhan ribu kerangka hitam yang terkubur di tempat ini. Semua kerangka ini duduk dengan tenang. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan saksama, orang akan menyadari bahwa sikap mereka persis sama dengan kerangka emas gelap. Namun, arah yang mereka tuju adalah 8 kerangka emas gelap yang duduk di atas panggung perunggu. Akan tetapi, mengapa kerangka emas gelap ini juga mengambil posisi menyembah? Lindong mengalihkan pandangannya ke 7 kerangka emas gelap yang tersisa dan menemukan bahwa mereka juga tampaknya memiliki sikap yang sama. Penemuan ini menyebabkan matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mundur selangkah dan berbalik. Matanya melihat ke arah 8 kerangka emas gelap itu menghadap. Ada pilar besar di tempat itu dan pilar itu terbuat dari bahan yang unik. Itu bukan emas atau kayu. Selain itu, ada juga berbagai gambar naga terbang besar di seluruh bagiannya. Pilar seperti itu cukup umum di aula besar ini dan Lindong telah melihat banyak dari mereka di sepanjang jalan. Namun, hanya pilar ini saja yang membuat jantung Lindong berdebar-debar. Lindong, lihat bagian atas pilar. Suara kaget yang tiba-tiba terdengar. Lindong mengangkat kepalanya sebelum matanya yang tajam beralih ke puncak pilar setinggi 10.000 kaki. Di sana, samar-samar terlihat sosok yang hadir di puncak. Apakah itu? Pupil mata Lindong mengecil. Jari kakinya menekan tanah sebelum tubuhnya melesat ke atas. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah mencapai puncak pilar. Lindong tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam saat hendak mencapai puncak pilar dan bahkan lututnya sedikit tertekuk. Jika dia tidak buru-buru menstabilkan tubuhnya, kemungkinan besar dia akan langsung berlutut.
Meskipun demikian, hal itu tetap membuat hati Lindong terguncang. Ada tekanan dari suku naga yang familiar di tempat ini. Namun, tekanan kali ini begitu menakutkan hingga melampaui semua orang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Bahkan, tetua King Zi. Lindong perlahan mengangkat kepalanya sambil merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat sebuah panggung batu teratai di depannya. Ada sosok yang sedang duduk di atas panggung batu itu saat ini. Sosok itu tampak cukup kurus. Kilauan emas gelap, yang tampak sangat kuat, tidak ada di tubuhnya. Sekilas, kerangka ini tampak seperti batu giok paling berharga di dunia. Kerangka itu sangat bening dan jika seseorang mengamati dengan saksama, bahkan mungkin untuk melihat jejak meridian batu giok di dalam tulang-tulangnya. Kerangka giok ini hanya bisa digambarkan dengan kata sempurna. Pikiran Lindong tanpa sadar menjadi linglung saat melihatnya. Namun, ia segera tersadar. Hatinya terkejut saat ia bertanya, kerangka siapa ini? Mengapa ia memiliki tekanan yang begitu menakutkan? Badai bergolak di hati Lindong saat ini. Dari apa yang Yuan Qian katakan, tulang naga terkuat di suku naga seharusnya adalah tulang naga kuno. Namun, kerangka giok sempurna di depannya ini jelas jauh melampaui 8 tulang naga kuno emas gelap lainnya. Dengan keterkejutan di hatinya, Lindong mengalihkan perhatiannya ke bawah. Kemudian, dia menemukan bahwa ada 6 jari sebening kristal di kedua tangan kerangka giok itu. Apakah itu? Suara terkejut yang tiba-tiba terdengar. Kaisar Naga Bijak 6 Jari? Lindong terkejut. Dia merasa bahwa nama ini sangat mendominasi. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, siapa dia? Seseorang yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Pupil mata Lindong langsung mengecil. Lindong tercengang saat menatap kosong ke kerangka seperti batu giok di hadapannya. Badai tanpa sadar bergolak di dalam hatinya. Ini karena dia jelas memahami betapa mengerikannya pencapaian yang diwakili oleh beberapa kata sederhana ini. Dunia binatang iblis jelas lebih kacau pada zaman dahulu. Berbagai panglima perang memerintah wilayah mereka, sementara banyak suku penguasa besar menduduki tanah tersebut. Sumber daya dan fondasi yang terkumpul dari suku-suku ini jelas tidak kalah dengan suku naga. Bukan masalah bagi suku naga untuk melawan mereka secara setara. Namun, pasti akan menjadi angan-angan untuk menyatukan dunia binatang iblis dan membuat suku-suku yang sombong ini tunduk. Namun, Yan pernah berkata bahwa ketika kerangka giok ini masih hidup, dia sebenarnya berhasil menyatukan dunia binatang iblis. Seberapa mengerikankah kekuatan seperti itu? Dia memang sangat kuat. Di zaman kuno itu, di antara 8 master, hanya Ice Master dan Devouring Master yang tidak memiliki masalah mengalahkan Kaisar Naga Bijak 6 Jari ini. 6 lainnya hanya dapat dianggap setara dengannya. Yan mendesah. Mulut Lindong sedikit menganga. 8 guru besar zaman dahulu mewakili puncak kejayaan di era kuno itu. Namun, Kaisar Naga Bijak 6 Jari ini sebenarnya sebanding dengan mereka. Tampaknya kekuatannya juga tak tertandingi. Ada banyak orang kuat di era kuno itu. Meskipun 8 guru kuno itu sangat kuat, masih ada beberapa ahli puncak yang bisa menandingi mereka. Lindong mengangguk. 8 guru kuno itu berasal dari garis keturunan leluhur simbol. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencapai tingkat leluhur simbol, tetapi dengan mengandalkan kemampuan lain, masih mungkin untuk bersaing dengan 8 guru kuno itu. Namun, dunia binatang iblis pada akhirnya menghargai kekuatan. Meskipun dunia binatang iblis akhirnya bersatu di bawah kekuasaan Kaisar Naga Bijak 6 Jari dan tekanan eksternal dari Perang Dunia, setelah kematian Kaisar Naga Bijak 6 Jari, suku naga tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat suku penguasa lainnya tunduk. Pada akhirnya, dunia binatang iblis terpecah lagi. Lindong mengangguk lagi. Dia sangat menyadari keinginan untuk bertarung dan sifat liar yang mengalir dalam tulang-tulang binatang iblis. Selain dibatasi oleh suku mereka, sangat sulit untuk membuat mereka tunduk. Tidak disangka kerangka ini ternyata sangat kuat saat masih hidup. Tidak heran ia memiliki aura yang begitu kuat. Lindong membelai dagunya dan menatap kerangka giok di depan matanya. Kegembiraan terus berkumpul di dalam mata hitamnya saat dia tertawa. Sepertinya tulang naga ini bahkan lebih kuat dari tulang naga kuno di bawah ini. Mengapa aku tidak memilihnya? Pilih itu. Suara Yan tampaknya menjadi aneh saat ini,
apakah kau benar-benar berpikir bahwa anggota suku naga yang beruntung yang telah datang ke tempat ini selama puluhan ribu tahun terakhir tidak menemukan tulang naga giok ini? Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil pada akhirnya. Apa artinya ini? Jelas, tulang naga giok ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh orang biasa. Selain itu, kau seharusnya dapat merasakan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam kerangka batu giok ini, bukan? Lindong mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia merasakan kekuatan mengerikan di dalam kerangka batu giok itu saat dia melihatnya. Hanya merasakan kekuatan ini saja sudah membuat tubuhnya gemetar. Kemungkinan besar bahkan ke-8 tulang naga kuno di bawah ini jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan kerangka batu giok ini. Oleh karena itu, dia jelas mengerti bahwa dia kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping oleh energi yang luar biasa jika dia menyerap kerangka giok ini. Selain itu, pasti ada wasiat yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Bijak 6 Jari di dalam kerangka itu. Bahkan setelah begitu banyak kalpa, wasiat dari ahli yang begitu kuat itu jelas bukan sesuatu yang dapat dia tahan dengan mudah. Oleh karena itu, tingkat bahayanya dapat dianggap bunuh diri. Saya tahu ini sangat berbahaya, dan mungkin ada yang harus membayar harga yang sangat mahal, namun, saya membutuhkannya. Lindong sedikit menundukkan pandangannya. Wanita muda itu, yang sebelumnya muncul dalam kegelapan, muncul kembali dalam pikirannya. Meskipun dia tidak bersentuhan langsung dengannya, dia masih bisa mendeteksi beberapa perubahan pada wanita muda itu. Perubahan seperti itu mungkin akan menjadi lebih besar di masa mendatang. Lindong samar-samar merasa bahwa ketika kekuatan Ying Huan benar-benar mencapai puncaknya, dia mungkin benar-benar akan berubah menjadi Master S yang tidak dikenalnya itu. Perbedaan kekuatan mereka tampaknya semakin melebar. Ini adalah sesuatu yang sangat ditentang Lindong. Oleh karena itu, dia perlu berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Benar-benar orang gila. Yan mendesah tak berdaya. Ia tidak menyangka bahwa identitas Ying Huan sebagai reinkarnasi dari Ice Master akan berakhir dengan membangkitkan tekad yang kuat untuk tumbuh lebih kuat dalam diri Lindong. Meskipun demikian, ini bukanlah hal yang buruk dari sudut pandang tertentu. Kau boleh mencoba jika kau benar-benar ingin. Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kau harus menyerah saja. Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Lindong mengangguk dengan rasa terima kasih. Tak lama kemudian, ia menghirup udara dalam-dalam dan melangkah maju. Akhirnya, ia berhenti di depan alas batu teratai. Lengannya terulur perlahan namun mantap dan menyentuh kerangka batu giok sebening kristal itu dengan lembut. Tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari dalam kerangka saat jari Lindong menyentuhnya. Tubuh Lindong langsung tenggelam saat retakan menyebar dari kakinya. Lindong menggertakkan giginya erat-erat. Dia bisa merasakan tekanan yang menakutkan di sekelilingnya dan bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Jika bukan karena tulang-tulangnya telah berubah menjadi tulang naga kelas atas sebelumnya, kemungkinan hanya tekanan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan tulang-tulang di dalam tubuhnya. Tekanan itu menyebar. Pada akhirnya, tekanan itu menyelimuti seluruh aula pemakaman tulang. Puluhan ribu tubuh kerangka yang sudah agak bungkuk tampak semakin merunduk. Cahaya tiba-tiba berkumpul jauh di dalam mata kerangka giok itu, sementara Lindong dengan gigih menahan tekanan yang menakutkan di sekelilingnya. Pada akhirnya, cahaya itu melesat ke mata hitam Lindong. Pada saat itu, pikirannya seakan runtuh saat rasa pusing melanda dirinya. Seolah-olah dia sedang tersedot ke alam tertentu. Rasa pusing ini segera memudar. Namun, Lindong menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah drastis saat ia menenangkan hatinya lagi. Pemandangan itu tampak seperti padang gurun yang luas dan aura kuno bergema di atasnya. Tidak disangka bahkan manusia bisa memasuki tempat rahasia suku naga milikku. Suara samar tiba-tiba bergema di langit saat Lindong merasa tersesat di negeri asing ini. Suara itu mengandung aura yang sangat kuat, dan bahkan dunia tampak menjadi jauh lebih redup di bawah aura yang kuat ini. Lindong terguncang saat mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke langit yang jauh, dan melihat alas batu teratai. Ada seorang pria berpakaian ungu yang duduk dengan tenang di bawah alas batu teratai ini. Pria ini cukup tampan. Aura yang mengesankan dan berwibawa di antara alisnya membuat hati seseorang bergetar.
Tangan ramping terentang dari lengan bajunya dan ada 6 jari yang sempurna di masing-masing tangan. Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Lindong merasa kulit kepalanya mati rasa. Jelas, orang di depannya ini adalah individu yang sangat ganas yang pernah menyatukan dunia binatang iblis. Meskipun ini hanya sisa-sisa keinginannya, itu tetap sangat menakutkan. Suku naga saat ini tampaknya jauh lebih longgar dalam hal tempat rahasia ini. Pria berpakaian ungu itu menatap ke arah Lindong. Suaranya yang samar menyebabkan hawa dingin muncul di tubuh Lindong. Penatua, saat ini hanya anggota suku naga yang dapat memasuki kolam transformasi naga ini. Alasan saya dapat masuk adalah karena saya membantu suku naga dan mereka memutuskan untuk membuat pengecualian dan mengizinkan saya memasuki kolam transformasi naga. Lindong buru-buru menjelaskan. Suku naga saat ini benar-benar membutuhkan bantuanmu. Pria berpakaian ungu itu sedikit mengernyit. Lindong tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kekuatan luarnya tidak akan mampu menembus mata ahli pamungkas ini dan dengan cepat menjelaskan masalah penjara penekan iblis. Orang-orang itu benar-benar menempatkan penjara penekan iblis di bawah wilayah naga. Pria berpakaian ungu itu terkejut setelah mendengar penjelasan Lindong. Namun, matanya sedikit lebih hangat ketika dia melihat Lindong lagi. Ada banyak aroma yang familiar di tubuhmu. Lindong tertawa datar. Kaisar Naga Bijak 6 Jari ini memang menakutkan. Dia berhasil melihat banyak rahasia di dalam tubuh Lindong hanya dengan sekali pandang. Anak kecil, fakta bahwa kau bisa datang ke tempat ini menunjukkan bahwa kau memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kau telah banyak membantu suku naga, mungkin agak naif bagimu untuk berpikir bahwa kau bisa mendapatkan tulang naga purba dari suku nagaku hanya dengan ini. Pria berpakaian ungu itu tersenyum. Saya hanya ingin memberikan segalanya, kata Lindong. Dia tentu saja tidak cukup naif untuk percaya bahwa ahli hebat di depannya ini akan menyerahkannya dengan mudah. Ada 18 orang yang datang ke tempat ini sebelum Anda. Mereka semua adalah ahli teratas dari suku naga. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil pada akhirnya. Pria berpakaian ungu itu tersenyum tipis. Dia memandang Lindong dan bertanya, apakah menurutmu kamu bisa berhasil? Meskipun sangat sulit, kemungkinan besar tetua itu akan menamparku jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya, kata Lindong sambil tertawa. Pria berpakaian ungu itu terkejut. Tak lama kemudian, dia tak dapat menahan tawa. Sungguh anak kecil yang menarik, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mencobanya. Apa yang harus aku lakukan? Lindong sangat ingin tahu. Pria berpakaian ungu itu menyeringai saat tangan rampingnya yang memiliki 6 jari perlahan terulur. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan menyapu dengan cara yang menutupi matahari. Tampaknya ada naga emas keunguan raksasa yang tak berujung melingkar di belakangnya. Segera setelah itu, tawa yang menyebabkan ekspresi Lindong menegang perlahan menyebar. Kalahkan aku! Tanah tiba-tiba bergetar di tengah keheningan ini saat ombak naik di kolam transformasi naga hitam di bawahnya. Kolam hitam itu tampak berkedip-kedip dengan cahaya ungu keemasan saat raungan naga kuno yang tak terlukiskan terpancar dari dalam, mengguncang tanah. Wus! Mata kelompok Yuan Qian tiba-tiba terbuka. Mereka menatap kekacauan di dalam kolam transformasi naga saat keterkejutan yang tak dapat disembunyikan akhirnya muncul di wajah mereka yang biasanya tenang. Ini, seseorang telah menantang leluhur? Daerah di sekitar kolam transformasi naga menjadi gempar. Banyak tatapan di pegunungan sekitar menatap kolam transformasi naga yang bergolak itu dengan heran. Semua anggota suku naga sangat menyadari bahwa energi di dalam kolam transformasi naga ini telah mencapai jumlah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, air di kolam itu sangat kental sehingga hampir tidak dapat bergerak. Namun, gelombang yang mengamuk kini telah muncul di kolam transformasi naga, yang tidak akan membentuk riak sedikit pun bahkan jika sebuah gunung dilemparkan ke dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa generasi muda dari suku naga saling memandang. Mereka jelas tidak menyadari tempat pemakaman tulang tersembunyi di kolam transformasi naga. Selain itu, mereka hanya mampu mengumpulkan sedikit informasi tentang Kaisar Naga Bijak 6 Jari dari teks-teks kuno. Namun, itu sudah cukup untuk membuat hati mereka bergejolak.
Lagi pula, dalam sejarah dunia binatang iblis selama bertahun-tahun, hanya Kaisar Naga Bijak 6 Jari yang berhasil menyatukan semua suku kuat di dunia binatang iblis. Ini, para tetua yang sangat tua di sekitar Yuan Qian tidak lagi bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Wajah mereka yang sudah tua tampak terkejut. Mengingat identitas mereka, mereka tentu saja agak menyadari keberadaan kuburan tulang. Namun, secara umum, hanya orang-orang yang ditakdirkan yang dapat memasuki tempat itu. Fluktuasi ini adalah milik leluhur. Ekspresi Yuan Qian serius saat dia melihat para tetua lainnya dan berkata, seseorang telah memasuki aula pemakaman tulang. Selain itu, dia telah bersentuhan dengan keinginan leluhur. Siapa? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Tidak semua orang yang memasuki kolam transformasi naga dapat memasuki aula pemakaman tulang. Hanya mereka yang ditakdirkan dengan tekad besar yang dapat berhasil. Selain itu, begitu seseorang masuk, seseorang akan memiliki kesempatan tertentu untuk mendapatkan tulang naga kuno. Jika berhasil, itu akan menjadi masalah yang relatif penting bagi suku naga mereka. Yuan Qian menggelengkan kepalanya pelan. Matanya tampak bersemangat saat ia melihat kolam transformasi naga yang bergolak. Namun, wajah Lindong tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia segera menggelengkan kepalanya. Itu, tidak mungkin, bukan? Jika itu Lindong, tulang naga kuno yang berhasil dia dapatkan. Seorang tetua di sampingnya berbicara dengan suara pelan. Tulang naga kuno adalah harta yang sangat penting bagi suku naga mereka. Selama tulang naga kuno diperoleh, akan mungkin untuk menciptakan anggota suku dengan potensi yang mengejutkan. Jika Lindong berhasil mendapatkannya, mereka akan kehilangan satu set. Selain itu, hal yang membuat mereka semua pusing adalah bahwa Lindong bukan milik suku naga. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun garis keturunan suku naga di tubuhnya. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Yuan Qian menahan ekspresi tak terlukis dari para tetua dari suku naga dan mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Kerusuhan di kolam transformasi naga semakin intens seiring berjalannya waktu. Sekitar setengah jam kemudian, 2 pusaran air tiba-tiba terbentuk di dalam kolam transformasi naga. Setelah itu, 2 sosok melesat keluar di bawah perhatian banyak tatapan. Mata semua orang tertuju pada 2 sosok yang melesat ke langit dan seruan pun segera terdengar. Itu Yan Feng dan Yuan Xin. Keduanya berhasil. Berdasarkan riak-riak ini, mereka seharusnya memiliki tulang naga kelas atas. Sungguh mengesankan. Cahaya bertebaran di langit, memperlihatkan Yuan Xin dan Yan Feng. Pada saat ini, tubuh mereka tampak sedikit lebih tegak dan mata mereka mengandung kilatan tajam dan terang sementara cahaya hitam tampak mengalir di bawah kulit mereka. Tulang naga kualitas terbaik. Para tetua yang jeli mengidentifikasi tingkat tulang naga yang diperoleh keduanya dengan sekali pandang. Seketika, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Jika ini terjadi lain waktu, mendapatkan 2 anggota muda suku memperoleh tulang naga tingkat atas sudah merupakan kabar baik. Namun, saat ini mereka tidak dapat merasakan kegembiraan apapun. Karena duo Yuan Xin telah keluar dari kolam transformasi naga, hanya Lindong yang tersisa di dalamnya. Jelas bahwa orang yang telah memasuki aula pemakaman tulang dan bersentuhan dengan kehendak leluhur adalah dia. King Zi juga begitu waktu itu. Namun, setidaknya dia masih memiliki garis keturunan dari suku naga kita. Namun sekarang, dia adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki hubungan garis keturunan. Seorang tetua dari suku naga mendesah tak berdaya. Para tetua lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika Lindong memiliki sedikit saja garis keturunan naga, mereka mungkin akan mulai menari kegirangan. Sayangnya, orang ini adalah manusia sejati. Selain itu, dia adalah manusia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Pemimpin suku, semua tetua memandang Yuan Qian. Jelas, masalah ini membuat mereka pusing. Mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang. Meskipun Lindong telah memasuki aula pemakaman tulang, itu tidak berarti bahwa ia akan dapat memperoleh tulang naga kuno. Lebih lagi, bahkan jika ia berhasil, itu bukan masalah besar. Mungkin, sudah saatnya beberapa aturan bertele-tele dari suku naga kita diubah. Yuan Qian meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya menyala karena kegembiraan saat ia melihat kolam transformasi naga dan bergumam.
Lindong, kalau kau punya kemampuan, suku nagaku bisa membuat pengecualian untukmu kali ini. Tekanan dahsyat tiba-tiba menyebar di tanah liar kuno saat cakar naga emas keunguan tampak mencabik-cabik ruang itu sendiri. Cakar itu dengan kejam menerjang sosok yang memancarkan aura mencengangkan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Suara rendah dan dalam terdengar dan sosok itu jatuh dengan menyedihkan. Akhirnya, ia menghantam tanah seperti bola meriam, menciptakan lubang raksasa sedalam 10.000 kaki. Sosok menyedihkan itu terbatuk-batuk keras di dalam lubang besar itu. Tubuhnya berlumuran darah sementara cahaya hijau yang awalnya cemerlang telah meredup secara signifikan. Sosok ini tentu saja milik Lindong, yang telah menantang Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Namun, tantangannya memiliki perasaan tidak berdaya yang sama seperti seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon di hadapan orang yang dulunya menakutkan ini. Meskipun yang tersisa dari ahli puncak ini, yang pernah setara dengan 8 guru kuno, hanyalah sebagian kecil dari tekadnya, dia tetap sangat kuat. Kekuatan dan keberanianmu tidak sebanding. Kaisar Naga Bijak 6 Jari duduk di atas alas batu teratai di langit. Tatapan matanya acuh tak acuh saat dia melihat sosok menyedihkan di bawah dan berbicara dengan suara samar. Dirimu saat ini tidak bisa mendapatkan pengakuanku. Karena itu, sebaiknya kau menyerah. Di dalam lubang yang dalam, Lindong menyeka jejak darah di sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat itu dipenuhi dengan keinginan liar untuk bertarung saat dia menatap Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Dia tidak membantah kata-kata yang terakhir. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah maju saat cahaya hijau yang melonjak muncul sekali lagi. Raungan naga kemudian bergema di langit saat cahaya hijau melilit tubuhnya dan dia secara bertahap berubah menjadi naga hijau berukuran 10.000 kaki. Naga hijau itu melingkar di tanah saat hasrat bertempur muncul di mata naga itu. Rasa dingin dan berani berkelebat di sisik naga hijau di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seolah terbuat dari logam. Wus! Naga hijau itu tersentak dan tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang melesat maju. Gelombang kejut yang menakutkan menyertainya saat ia menyerang langsung ke arah Kaisar Naga Bijak 6 Jari di langit. Jejak cahaya hijau tampak tetap ada dimanapun ia lewat. Oh, sungguh fluktuasi yang familiar. Seseorang yang berlatih seni bela diri ini sepertinya pernah datang ke sini sebelumnya. Kaisar Naga Bijak 6 Jari memandang naga hijau yang bergegas mendekat, tetapi hanya tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, ini masih belum cukup. Dia mengulurkan tangannya yang panjang seperti giok setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian lembut, tangannya langsung membengkak dan tumbuh hingga 100.000 kaki. Tangannya menutupi matahari dan dengan kejam memukul tubuh naga hijau yang mendekat dengan cepat. Darah berceceran di langit dan naga hijau itu tercabik-cabik sedikit demi sedikit. Ia mengeluarkan raungan memilukan ke arah langit. Namun, kekuatan yang tampaknya besar itu bahkan tidak mengguncang tangan raksasa itu. Sebaliknya, tangan raksasa itu sekali lagi terhempas ke bawah, menciptakan jurang setinggi 100.000 kaki di tanah luas di bawahnya. Cahaya hijau meredup dan menghilang saat naga hijau itu kembali berubah menjadi manusia. Ekspresi Lindong pucat pasi sementara darah terus menetes dari pori-porinya. Penampilannya sangat menyedihkan. Orang yang pernah berlatih seni bela diri ini dulu memiliki pencapaian yang jauh lebih besar daripada dirimu. Namun, bahkan dia akhirnya gagal. Kamu seharusnya memiliki hubungan darah dengannya, kan? Kaisar Naga Bijak 6 Jari tersenyum tipis dan berkata. Lindong tersenyum pahit. Apakah tetua Kingzi juga datang ke tempat ini? Tidak disangka bahwa bahkan seseorang sekuat yang terakhir telah kembali dengan kekalahan. Mungkinkah mustahil baginya untuk mendapatkan tulang naga purba terkuat ini? Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Suara samar yang terdengar saat ini. Apakah kamu punya solusi? Lindong menjilati jejak darah di sudut mulutnya. Kaisar Naga Bijak 6 Jari ini hanyalah sisa-sisa keinginan. Kau harus mengalahkan keinginan ini jika kau ingin mengalahkannya. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kau sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, kamu membutuhkan seorang pembantu. Pembantu? Kamu? Lindong terkejut. Saat ini, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Yan berkata dengan malas.
Kamu memiliki simbol leluhur pemakan. Karena kematian Master Pemakan, seharusnya ada sisa keinginan Master Pemakan dalam simbol leluhur pemakan. Jika kamu dapat berkomunikasi dengan keinginan yang tersisa ini, kamu mungkin dapat memanggil Master Pemakan. Hanya dengan begitu kamu akan dapat mengalahkan Kaisar Naga Bijak 6 Jari dalam domain kemauan ini. Lindong terdiam setelah mendengar ini. Dia duduk dan menutup kedua matanya dan semua gelombang di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Kaisar Naga Bijak 6 Jari di langit mengangkat alisnya saat melihat ini dan menatap Lindong dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat teknik apa lagi yang akan ditunjukkan pemuda ini. Alam liar tenggelam ke dalam keheningan yang aneh karena ini. Keheningan ini berlanjut selama 3 hari penuh. Kaisar Naga Bijak 6 Jari tidak mengganggu Lindong selama 3 hari ini. Yang dilakukannya hanyalah menatap sosok kurus itu dengan ekspresi yang tidak berubah. Sebagai mantan raja seperti tokoh di dunia binatang iblis, dia memancarkan aura yang angkuh dan pantang menyerah meski hanya memiliki tekad yang kuat. Namun, jelas bahwa Kaisar Naga Bijak 6 Jari ini tidak berniat untuk melanjutkan penantian yang tidak berarti ini. Oleh karena itu, ia akhirnya mengalihkan pandangannya ke bawah pada hari ketiga saat suaranya yang samar bergema di langit. Anak kecil, waktumu hampir habis. Jika kamu ingin memilih tulang naga, kamu harus pergi dan mencoba keberuntunganmu dengan yang lain. Dia melambaikan lengan bajunya setelah suaranya berbunyi dan pilar cahaya keemasan keunguan melesat keluar sebelum menyelimuti Lindong. Namun, ruang di depan Lindong tiba-tiba terbelah tepat saat pilar cahaya ungu keemasan hendak menghantamnya. Pilar itu menjulur seperti mulut kegelapan raksasa dan langsung menelan pilar cahaya ungu keemasan itu. Oh! Adegan yang tiba-tiba ini membuat Kaisar Naga Bijak 6 Jari terkejut. Kedua matanya menatap tajam ke area di belakang Lindong. Ruang di sana perlahan terdistorsi dan sesosok melangkah keluar dari ujung ruang yang terdistorsi. Haha, dasar naga berjari 6 yang aneh. Kau sudah mati, tapi masih saja menindas generasi muda. Apa kau tidak malu? Suara tawa yang jelas terdengar di langit saat sosok manusia itu perlahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Pupil mata Kaisar Naga Bijak 6 Jari yang biasanya tenang akhirnya mengencang saat suara ini terdengar. Tak lama kemudian, suaranya yang rendah mengandung sedikit kebingungan saat terdengar.